pertama kali? Aku tidak takut sakit. Omong kosong. Aku tidak akan mengecewakanmu. Bapak Luo baru saja menepuk pantatmu. Kamu berani memukulnya? Nggak tahan sama orang kayak kamu. Anak kuliahan sombong. Kira sekolah beberapa tahun bikin kamu istimewa? Keluar sekarang! Aku akan pergi, tapi bayar gajiku bulan ini. Kamu mau dibayar? Kamu nggak bayar untuk kesulitan bos Luo. Bersyukurlah! Bapak Gu Qinyuan penuh dengan gadis-gadis cantik muda. Cari yang masih perawan. Lebih disukai gadis kuliahan. Tapi ibu pemimpin keluarga Gu, Bagaimana dengan aku? Aku benar-benar bersih. Kasih aku kesempatan. Shen Qingli, kamu gila? Kamu tahu sedang berurusan dengan siapa? Lepaskan tangan kotormu. Bagaimana bisa dia? Shen Qingyan, dengan kemampuanmu yang menyedihkan itu, berani-beraninya menantangku? Cukup omong, berkelahi saja kalau memang jantan. Tapi kalau kau kalah lagi, lalu bagaimana? Aku akan berikan adikku. Adikmu masih di bawah umur kan? Kamu menjijikan. Dek, kenapa nggak panggil aku kakak saja? Bawa dia ke hotel, bersihkan dia. baik. Tak pernah kuduga akan bertemu Gu Heng lagi. Dalam keadaan seperti ini. Nona, ikut saya. Dulu aku naif percaya bahwa suatu hari nanti aku akan berdiri sejajar denganmu. Tapi sekarang sepertinya hari itu takkan pernah tiba. Sudah beres semuanya? Kemari. Lebih dekat. Apa yang kamu pakai itu? Semua bajuku basah kuyup, nggak ada baju kering untuk ganti. Ini bajuku. Jadi ini rencanamu? Berani sekali. Tidak lanjutkan? Tuan Gu, aku Tidak pakai bra? basah. Kamu sangat gugup. Mau kita lanjutkan?
Tuan Gu, Tidur lagi tidak? saya harus pergi ke kerja paruh waktu. Berapa? Fee 50.000 untuk satu malam. Bukannya itu agak mahal? 5.000? Hmm. 5.000. Bapak Gu, Tambahkan saya sebagai kontak. Nanti saya transfer ke kamu. Bapak Gu, kalau begitu saya permisi dulu. Tunggu. Jangan khawatir, saya tidak akan mengganggumu lagi. Kita sudah beres. Kalau kita bertemu lagi, Sekretaris Lin akan mengantarmu pulang. kenapa transfernya belum masuk? Ibu Shen, apa itu tanda merah di lehermu? Ibu Shen, kenapa ada tanda merah di lehermu? Pasti reaksi alergi. Kamu sedang bersama seseorang, kan? Aku sudah pernah mengalami hal seperti ini. Aku bisa membedakan antara alergi dan bekas cinta. Kamu gadis yang cantik, hidup sendiri, tak ada yang mendukungmu. Sekarang kamu punya pacar, ada yang bisa menjaga kamu. Itu membuatku lega. Aku biarkan kamu kembali bekerja. Bukankah itu kartu bank saya? Mendekat. Aku hanya datang untuk kartu bank. Aku ada kerja siang ini. Aku akan langsung pergi setelahnya. Pak Gu, aku tidak punya waktu untuk ini. Ada apa? Pak Gu, apa yang kamu lakukan? Yang aku ajarkan padamu semalam. Sudah lupa? Apa yang aku ajarkan padamu tadi malam? Lupa. Kamu masih berutang bayaran tadi malam. Kalau begitu, transaksi kita sudah selesai. Tuan Gu, kendalikan diri. Kamu panas sekali. Demam? Mungkin sedikit.
Kita tidak pakai pengaman tadi malam. Aku sudah atur dokter untukmu. Biarkan dia memeriksamu. Dia akan beri resep obat. Tidak perlu, aku sudah minum obat. Mari Bu, kasih sekarang. Tunggu sampai pemeriksaan dokter selesai. Bengkak. Nona Shen, kondisi kesehatanmu buruk. Makan 3 kali sehari teratur. Seimbangkan daging dan sayur. Jaga nutrisi yang cukup. Cukup tidur. Demam karena kehujanan. Kondisi fisikmu lemah. Tadi malam adalah pengalaman pertamamu dan kamu kehujanan. Pulihkan diri dengan baik dan ini tidak akan terulang. Terulang? Tidak akan ada kedua kalinya. Sudah putuskan? Mau bersama aku? Maksudnya menjadi selingkuhannya. Lihat aku. Jawab dengan serius. Li, setiap hari kamu muter jauh banget sampai ke area SMA cuma buat lihat dia sebentar. Worth it gitu? Dia penyemangatku. Cuma lihat dia sebentar, aku langsung semangat lagi. Maukah kau bersamaku? Gu Heng, aku nggak boleh terus-terusan salah. Tidak. Mulai sekarang, kalau ketemu aku, ingat untuk jaga jarak. Jangan khawatir Tuan Gu. Kalau bukan karena kartu bankku ketinggalan di hotel, aku nggak akan datang cari kamu. $10. 100.000? Dia yang kasih ini? Nona, tanpa ditemani, kamu nggak boleh masuk ke grup Xiao Yue. Diblokir? Lagi makan bakso ya? Praktis dan cepat mau Yuan? Baksonya terlalu kering. Minum susu kedelai. Coba tebak siapa yang ngajar hari ini? Bukan Profesor Jiang? Kalau si Profesor Jiang tua itu, masa aku nanya kamu? Katanya si pengajar tamu hari ini adalah profesor tamu kita, Gu Heng. Pemimpin termuda di industri IT, CEO grup Xiao Yue. Gu Heng itu kaya dan ganteng, idaman semua cewek. Aku udah lihat fotonya, lebih ganteng dari gebetan kampusmu. Kacamatanya bikin dia sosok pria kalem yang bikin deg-degan. Kalem? Lebih mirip serigala berbulu domba. Li, jaga mulutmu. Panggil saya Profesor Gu atau Gu Heng saja. Soalnya aku nggak jauh lebih tua dari kalian. Profesor, apakah Anda masih single? Kamu punya pacar? Pertanyaan itu, nanti setelah kelas, saya akan jawab pertanyaanmu. Untuk sekarang, mari fokus ke pelajaran ekonomi. Jari-jari Gu Heng yang panjang dan kuat. Wanita beruntung mana yang bisa memiliki pria sempurna seperti itu? Li, kok mukamu merah? Ruangan kelasnya pengap banget. Ini, saya akan minta seseorang menjawab ini.
Cewek di baris kelima. Tempat duduk tengah, baju putih. Jawab pertanyaannya. Nona, namamu siapa? Shen Qingli. Kerasin suaramu. Kamu belum sarapan? Shen Qingli. Nona Shen Qingli, apakah kamu setuju dengan pernyataan saya? Setuju. Oh, kamu pikir manusia itu budak uang, bahwa orang akan mengorbankan nilai-nilai mereka demi kekayaan? Saya penasaran. Nona Shen Qingli, apa yang akan kamu korbankan demi uang? Tenaga kerja? Keringat? Atau mungkin moralmu? Shen Qingli selalu terlihat begitu berbudi dan rajin belajar. Siapa sangka dia adalah orang seperti ini? Ada semua tuh orang bisa seperti Miao Yin kita, cantik sekaligus baik hati. Dia cuma mengandalkan wajahnya untuk bertahan. Siapa tahu hal-hal kotor apa yang dia lakukan di belakang layar. Nona Shen, jangan melamun lagi di kelas saya. Silakan duduk, mari kita lanjutkan. Gu Heng, di pikiranmu, apakah aku benar-benar orang seperti itu? Li, kamu dan Profesor Gu, apa kalian sudah saling kenal sebelumnya? Kenapa kamu bertanya begitu? Ketegangan antara kalian berdua di kelas tadi aneh. Kamu tahu nggak, profil Profesor Gu mirip banget sama gebetanmu waktu SMP dulu. Yuan, kamu kebanyakan mikir. Dia cuma pernah meminjamiku uang sekali. Aku sudah membayangkan alur novel romansa CEO. Dengar wanita, karena kamu berutang padaku, kau akan membayar dengan tubuhmu. Jangan ngomong sembarangan. Uang itu, aku harus mengembalikannya dengan benar. Itu kan Shen Miaoyin yang kamu kalahkan di kontes kecantikan itu. Kenapa Pak Gu nganterin dia? Citra Pak Gu di mataku hancur berantakan. Dia sama aja kayak mantanku. Dia nggak bisa nolak wajah cantik. Li, lihat, Shen Miaoyin lagi pamer tas desainer sama perhiasan. Kayaknya dia dapet sugar daddy. Bangsat banget sih. Kemarin dia minta aku jadi pacarnya. Hari ini udah sama cewek muda lain. Kapan ada cowok ganteng yang punya selera yang mau ngeluarin duit banyak buat kamu? Mending andalkan diri sendiri aja. Aku nggak ada waktu buat mikirin itu. Aku cuma berharap aku bisa dapat lebih banyak kerja paruh waktu buat bayar biaya pengobatan adikku. Aku dengar The Bai Cheng lagi cari pianis. Tapi itu shift malam. Mungkin lebih kasar daripada di Cinyuan. Bayarannya berapa? Kayaknya 2.000 semalam. Aku akan hubungi rekruternya. Nona Shen, kamu main pianonya bagus. Ini bayaranmu yang setengah di muka. Sisanya akan dibayar setelah penampilanmu malam ini. Terima kasih manajer, aku ke toilet dulu. Berhenti dulu, Nona. Tolong biarkan aku lewat. Jangan buru-buru, kamu udah ambil uangnya. Mau kabur dari kami? Kapan aku ambil uang kalian? Kamu pikir main piano asal-asalan layak dibayar 100.000? Aku akan kembalikan uangnya, biar aku lewat. Salahkan kenyataan bahwa kamu terlalu menarik. Kamu pikir keluar dari Qinyuan berarti aku akan melepasmu? Temani aku malam ini. Kalau kamu bisa buat aku senang, aku mungkin kasih kamu uang tambahan. Lepaskan aku, lepaskan. Kucing liar kecil yang galak ya, tapi kegalakanmu ini, itu justru yang kusuka, menggairahkan. Hahaha. Bos, VIP itu akan datang ke Bai Cheng malam ini. Ini pertama kalinya kita di ibu kota. Lebih baik jangan cari masalah. Bawa dia ke mobilku, aku akan menyusul nanti. Tersedia menikmati hadiahku. Bagaimana kalau dia melawan? Ikut mereka dengan tenang, atau aku tidak bisa jamin kau akan melihat hari esok. Bos pergi sendirian, bukankah itu berisiko? Apa yang bisa salah? Bahkan pengaruh Gu Heng tidak bisa melindungi pembunuh di sini. Tidak ada yang berani membunuh di ibu kota. Berhenti. Jangan biarkan dia kabur.
Lain kali kau melihatku, ingat untuk jaga jarak. Bapak Gu, kami sedang melacak seorang wanita yang menyerang bos kami. Kami sedang menanganinya sekarang. Seorang wanita? Luojeng dia pengecut sekali ya. Betul, bos kami sudah marah-marah berhari-hari. Kami sudah menangkapnya. Ini jalan rahasia Bu Yecheng. Tak ada yang bisa kabur tanpa pemandu. Itu cuman khayalan belaka. Minggir sekarang, jangan halangi jalan Bapak Gu. Bapak Gu, silakan duluan. Maaf atas keterlambatannya, kesalahan kami. Bapak Gu, aku tidak akan pergi dengan mereka. Kenali posisimu. Berani-beraninya kau mengaku punya hubungan dengan bosku. Bapak Gu, Kalau aku membantumu, apa untungnya buatku? kamu mau apa? Aku akan menahannya. Nangis diam-diam? Kamu penakut, jangan pernah berpikir untuk datang ke tempat seperti ini lagi. Aku kesini cuma untuk cari peluang main piano. Ini menuju kemana? Ruang tunggu. Tunggu di dalam. Atau pergi sekarang juga sendirian. Kenapa 500.000 itu dikembalikan? Kita sudah sepakat soal jumlahnya. Kamu memblokir nomorku, harus hubungi bank. Waktu aku datang kemarin, aku tidak lihat catatan transfernya, makanya aku bicara kasar. Pekerjaan ada di mana-mana. Kamu butuh uang banget. Terakhir kamu datang juga soal uang. Kalau mau uang, aku bisa sediakan. Kalau 1,5 juta terlalu banyak, lakukan beberapa kali. Apa yang kamu lakukan malam itu? Shen Qingli, aku sangat suka padamu. Tidurlah denganku. Aku nggak suka. Kenapa? Apa aku menyakitimu? Bukan cuma kamu yang sakit. Jangan. Alasannya? Uang sebanyak ini dapat sekali aja udah cukup. Lagi pula, bukannya kamu bilang di kelas kalau orang nggak boleh ninggalin moralnya cuma demi uang? Marah? Waktu itu aku udah ngingetin kamu. Buat jauhin aku. Kali ini kamu yang datang ke aku. Kamu tanya aku mau apa. Aku mau kamu. Kamu tanya apa yang aku inginkan. Aku ingin kamu. Tidak harus aku, pergi ke orang lain. Siapapun selain aku. Kali ini benar. Aku ingkar janji yang kuberikan padamu. Aku akan pastikan lain kali kita bertemu, aku akan menjauh. Dan apa yang aku hutang padamu? Aku akan membayarnya suatu hari nanti. Begini, aku tidak suka orang berhutang budi padaku. Apa yang dihutang padaku? Aku akan menagihnya sekarang juga.
Aku bilang, jangan. Ini terakhir kalinya. Bapak Gu, tapi bibirmu. Luo Zhengde menunggu di ruangan. Sekarang apa? Biarkan dia menunggu. Kemudian ke universitas. Ini Bapak Gu benci bau aneh, dan mobil biasanya dia bau parfum. Sudah dikirim untuk dibersihkan. Dia sangat memperhatikan kebersihan. Dapatkan yang bersih. Lebih baik mahasiswa. Kamu mau? Tidak, aku menolak. Sejak kamu naik mobil, kamu terus-terusan melototin kotak ini, udah berkali-kali. Maupun kamu pengen, kamu nggak boleh ambil. Pagu? Apa Bapak rutin cek kesehatan? Biasanya tiap 6 bulan sekali, tapi tahun ini beliau terlalu sibuk, jadi cek kesehatannya ditunda sampai sekarang. Cek rutin itu tetap penting. Beberapa cewek di kelas kami pernah aborsi, dan yang lainnya sakit. Masalah kesehatan mereka nggak ada hubungannya sama aku. Kamu sakit? Enggak. Aku sehat-sehat aja. Aku cuma mengingatkan kamu. Siapa yang bisa yakin? Ikut aku cek kesehatan besok. Aku... Gimana? Setelah kamu cek, baru aku tenang. Aku pulang jalan kaki sendiri. Kalau kamu ketemu bajingan kayak Luo Zhengde lagi, kalau tampar lebih keras. Jaga diri kamu di luar sana. Kalau ada masalah, telepon polisi. Atau cari aku. Terima kasih. Dia tiba-tiba bilang dia nggak enak badan. Maksudnya apa? Bapak Gu, Ibu Shen pasti tahu Anda ketemu dengan Shen Miaoyin, jadi dia mungkin salah paham. Aku cuman ajak Shen Miaoyin dan ibuku makan malam. Dia salah sangka. Shen Miaoyin kemungkinan posting pesan yang ambigu di media sosial. Berikan dia kompensasi finansial, dan aku akan jelaskan ini ke ibuku. Untuk urusan seperti ini, kita nggak perlu lagi melibatkan dia. Mengerti. Keluar. Kamu juga, pergi. Bapak Gu lama tidak berjumpa. Kalau nggak ada hal penting, kamu juga bisa pergi. Tunggu, aku memang ada sesuatu. Aku sudah mengelola Haicheng Group, tapi nggak punya wewenang nyata. Banyak yang nggak mau ikut arahan aku. Bisa nggak kamu bagi sedikit saham sama aku? Semua saham itu milikmu. Kalau bagi hasil gimana? Kamu 90%. Aku 30%. Kamu 50%, aku 20%. Kamu 90%, aku 10%. Aku bahkan akan kasih kamu kebun anggurnya. Bagaimana? Setuju? Tak bisa mengontrol bawahanmu. Kamu tidak berguna bagi saya. Kamu adalah orang yang pintar, bahkan hanya mengumpulkan gajimu, mengelola grup Haicheng. Penghasilan tahunanmu masih mencapai jutaan. Sekretaris Li benar. Apa yang saya katakan sebelumnya, anggap saja tidak pernah diucapkan. Ini adalah modalnya. Taktik licikmu lebih baik dikontrol. Mr. Gu, saya tidak akan berani lagi. Semua hasil dari grup Haicheng datang kepada saya, dan perkebunan anggur juga. Satu hal lagi. Jauh dari orang yang terlarang. Dipahami sangat jelas. Siapa yang menyangka orang seperti Gu Heng lebih suka tipe gadis naif itu? Tak heran semua kecantikan ini tak bisa menarik matanya. Kebetulan sekali Miss Chen. Butuh tumpangan? Kemana? Tak perlu, saya baik-baik. Tak masalah sama sekali. Sungguh, saya baik. Baiklah kalau begitu. Miss Shen, saya di sini untuk mengantarmu pemeriksaan. Tak perlu, aku akan pergi saat aku ada waktu. Tak ingin merepotkan. Masuk ke mobil.
Halo Pak Gu, Siapa orang yang berbicara dengan kamu di pintu sekolah? teman sekelas. Sekelas dengan aku. Dia suka kamu? Dia pernah mengejar aku. Kamu juga suka dia? Kamu tampak senang berbicara dengan dia. Tidak. Selamat untuk kalian berdua. Kesehatan kalian baik. Ini hasil pemeriksaan kesehatan. Jika kalian berencana memiliki anak, kalian perlu meningkatkan kondisi fisik. Kamu mengalami anemia ringan. Kami tidak datang untuk pemeriksaan pranikah. Jangan-jangan kalian baru mulai pacaran? Banyak anak muda sekarang, sebelum resmi menjadi pasangan juga datang untuk pemeriksaan kesehatan. Semua demi kesehatan seksual mereka sendiri. Kondisi fisik pacar kamu sangat sehat, tetapi kamu tampak lebih lemah secara fisik. Pastikan kamu menjaga diri. Pak Gu, pemeriksaan fisik seperti ini bisa dilakukan oleh dokter pribadi kamu. Kenapa datang ke rumah sakit umum secara khusus untuk Nona Shen? Dokter saya, dia akan meragukan keandalan hasil pemeriksaan. Dengan cara ini semuanya pasti. Perhatian kamu terhadap Nona Shen sungguh luar biasa. Jangan bicara terlalu banyak. Aku akan menjaga dia. Kamu cukup tertarik pada Nona Shen ya? Mungkin, aku pasti berarti sesuatu bagi dia. Hei, Turun ke bawah. Pak Gu, kamu sudah minum. Minum-minum sedikit saat rapat bisnis. Kalau kamu sakit kepala, aku bisa pijitin kamu. Kenapa kamu nggak tinggal di kampus? Aku minta cuti, jadi aku pindah keluar. Cuti? Ada masalah keuangan, jadi aku minta cuti. Begitu tabunganku cukup, aku akan kembali. Malam itu kamu mendekatiku. Apakah itu juga soal uang kuliah? Selain itu, ada hal lain juga. Maaf Pak Gu, Kamu benar-benar perusak suasana. Shen Jingli, kamu kesini cuma untuk tidur sama aku? memangnya kenapa? Mau pijitin aku? Sudah kubilang kan. Pak Gu, kalau kamu butuh yang begitu, jangan cari aku. Nggak mau, ya keluar. Shen Jingli, jangan sok penting. Jalan.
Bu Shen, gaji bulan lalu sudah ditransfer ke rekeningmu. Makasih Kak Man. Anak-anak suka banget sama kelasmu. Memang pantas kok. Soal kerja paruh waktu yang kamu tanyakan ada lowongan nih. Pas banget waktunya. Kayak di golfnya ada urusan keluarga mendadak. Kamu kan punya pengalaman di bidang ini. Jadi aku rekomendasikan kamu. Kak Man, aku nggak tahu harus berterima kasih gimana. Cuma sekedar ngomong aja kok. Nggak usah dipikirin terlalu jauh. Halo, Cingli, kukira kamu cuti semester ini. Kamu bikin kaget nih. Kapan kamu diam-diam bayar uang semester? Aku nggak bayar kok, mungkin pembimbingnya yang salah. Nggak mungkin. Aku lihat sendiri slip pembayaranmu. 20.000 yuan. Laki-laki umur 30-an, pakai jas yang bayarin. Bukan saudara? Aku tahu siapa itu. Halo, Bicara, aku sibuk. kamu yang bayar uang sekolahku? Iya. Sebenarnya, Kamu minta 5.000, tapi itu terlalu sedikit, tetap sekolah aja, fokus belajar. Jangan cuma ngandalin wajah, lalu mikir bisa tetap bersih di industri ini. bukan urusanmu. Lagi pula, kamu kan kayak muridku, aku bayar uang sekolahmu, jadi fokus aja ke sekolah. Diam aja. Hati nurani terganggu? Pak Gu sibuk sekali ya, ahli manajemen waktu aja iri kok masih ikut campur urusanku. Bungkam mereka. Pak Gu, kami mahasiswa Universitas Jingbei. Kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Tolong, lepaskan kami. Im don dilasek. Mengulanginya lagi. Pak Gu, mereka memang mahasiswa Universitas Jingbei. Satu mahasiswa baru, satu mahasiswa tingkat 2. Kami tidak bohong, Pak Gu. Nah, tolong Gem, biarkan kami pergi. Antar mereka keluar. Dan beritahu kepala sekolah mereka untuk mengingat pelajaran ini. Dimengerti? Silakan duluan. Pak Gu, mereka dikirim Luo Zhengde, hadiah untuk Anda. Dia pikir aku akan menikmati hal semacam ini. Mungkin Luo Zhengde salah mengira perhatian Anda pada Nona Shen sebagai ketertarikan romantis pada mahasiswi. Beritahu dia untuk berhenti berasumsi. Juga, hubungan saya dengan Shen Qingli murni profesional. Anda membelanya dan membayar uang kuliahnya. Itu sudah di luar profesional. Ada janji sore ini? Jam 4 sore, Pak Zhou dari Baetek mengundang Anda main golf. Bagaimana jika? Pak Zhou. Itu Pak Zhou senior menyerahkan jabatan CEO-nya pada putranya, Zhou Yuze. Makanya, dia butuh kemitraan Chip Chow Yue untuk membuktikan kemampuannya pada Dewan Bae. Beritahu dia untuk menunggu di lapangan. Ya. Pak Zhou. Qingli. Kak Yuze. Aku hampir saja mengira salah orang. Iya Kak Yuze, setelah aku melihatmu sebelum ujian masuk perguruan tinggi, kamu pergi ke luar negeri. Kamu sama sekali tidak berubah, Kak Yuze. Aku baru saja pulang beberapa hari yang lalu dan mendengar dari ibuku kalau kamu meneleponnya. Sekarang kamu bekerja sebagai caddy lagi. Jujurlah padaku. Ada sesuatu yang terjadi? Kak, tadi kamu serius sekali. Jangan gugup, hanya karena aku sangat mengkhawatirkanmu. Tuan Zhou, kamu sangat santai ya, menggoda seorang caddy? Qingli, tidak apa-apa, kemarilah. Kamu bercanda, Tuanku. Qingli itu seperti adik yang sudah kukenal sejak kecil. Mana mungkin ada hubungan asmara. Pergilah gantikan posisinya. Kamu yang membantu Tuanku. Tuanku Qingli dia.
Lindsay sudah berpengalaman. Setiap kali aku main golf, dialah caddy-ku. Karena ini kunjungan pertama Tuan Zhou, seorang caddy yang sudah senior akan memastikan layanan yang lebih baik. Tapi, Tuan Zhou datang hari ini untuk membahas kerjasama dengan Qiao Yue, kan? Tidak apa-apa, Qingli. Untuk sekarang, tinggal dengan CEO Gu. Aku akan menjemputmu malam ini. Bagus. Pasrah saja. Atau aku akan memaksa kamu. Ini urusan saya sendiri. Orang lain sudah menanggung akibatnya. Aku tidak peduli jika kamu pergi, tetapi akibat yang aku tanggung, bagaimanapun kamu akan pergi. Aku akan menggantinya. Aku akan mengembalikan uangmu. Siapa yang akan menggantinya? Bapak Zhou. Yuze dan aku sudah kenal. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan, dan aku tidak akan mengambil uangnya. Memanggilnya begitu akrab? Apa yang kamu lakukan dengan dia? Lepaskan aku. Shen Qingli, aku memperingatkan kamu. Kamu sebaiknya berperilaku baik. Jangan biarkan aku mengetahui apa yang kamu lakukan dengan pria lain. CEO Gu menyukai aku. Apa yang sudah kulakukan sampai memberimu ilusi seperti itu? Apa karena aku membiayai pendidikanmu? Pemahamanku tentang hubungan satu malam adalah saling memenuhi kebutuhan. Aku menukar tubuhku, kau bayar harganya. Kita sudah selesai. Pertemuan berikutnya kita orang asing. Sekarang Tuan Gu sudah melewati batas dengan ikut campur urusanku. Bukankah itu tidak pantas? Atau mungkin, apakah Tuan Gu sejauh ini? Untuk setiap murid yang dibimbingnya? Alasanmu masuk akal. Orang asing. Qingli, kamu butuh uang. Kenapa tidak bilang dari dulu? Kalau saja aku tahu, aku pasti akan datang mencarimu. Biar aku transferkan uang ini dulu, untuk keadaan darurat. Tidak perlu, Kak Yuze. Penghasilanku sekarang sudah cukup untuk biaya hidup. Tagihan medis adikku juga. Qingli, anggap saja uang ini sebagai hadiah karena kamu masuk universitas. Sungguh tidak perlu. Kerja paruh waktuku menghasilkan puluhan ribu per bulan. Cukup untuk pengobatan adikku dan masih bisa menabung. Qingli, setelah sekian lama haruskah kamu menjaga jarak seperti ini? Justru karena hubungan kita sangat berharga, maka kita tidak boleh membiarkan uang merusak apa yang kita miliki. Baiklah. Ada acara bisnis di ibu kota besok dan aku perlu pendamping. Libur sehari besok dan ikut aku. Jangan tolak aku kali ini, aku akan sedih. Baik, aku akan ikut kamu. Oke. Mr. Zhou, apakah tepat membawa caddy golf seperti Shen Qingli ke acara penting seperti ini? Qingli sudah sempurna. Maaf, aku terlambat. Ada apa? Terlihat aneh? Kamu terlihat cantik luar biasa. Tetaplah dekat aku malam ini. Anak yang begitu patuh jangan coba-coba kabur dengan pria lain. Jangan nervous, aku ada di sini untuk kamu. Ini bukan Young Master Zhou. Chairman Zhao. Pak Gu, ini Putra Zhou. Bisnis keluarga Zhou berkembang pesat 2 tahun terakhir. Wafer semiconductor Zhou sudah mulai diproduksi. Kita pernah bertemu. Mengenai kerjasamanya, Qiao Yue butuh waktu lagi untuk memutuskan.
Batch terbaru wafer Zhou telah masuk produksi. Setelah selesai, saya akan kirim sampel ke Xiao Yue, lalu saya akan minta evaluasi ahli dari Pak Gu. Saya tunggu dengan harap. Zhou Group tidak akan mengecewakan Anda. Kak Yuze, aku lapar. Produk jadi bae. Maafkan saya. Pak Zhou baru tiba di Beijing minggu lalu, tapi membawa caddy golf ke jamuan bisnis formal ini. Kedudukannya tampaknya kurang pantas. Pak Gu masih ingat King Li bekerja sebagai caddy golf? King Li dan saya tumbuh bersama. Saya praktis melihat dia besar. Tolong jangan goda dia, Pak Gu. Anak malang ini belum makan malam. Pasti sangat lapar. Tadi. Itu tidak pantas. Permintaan maaf seharusnya datang dari pihak yang bersalah. Suaranya terlalu lembut. Saya tidak mendengarnya. King Li pemalu. Ini jamuan formal pertamanya. Jangan tekan dia, Pak Gu. Kalau dia dianggap pemalu, maka di Beijing sedikit wanita yang punya nyali lebih besar daripada dia. Seru banget. Ayo pergi. King Li. Kamu kenal Pak Gu? Aku nggak kenal. Oh. Mau pesan yang lain? Mungkin jus. Kak Yuze, kamu kan ada di pesta ini, pasti ada orang yang mau ditemui. Jangan khawatirkan aku cari kamu habis makan. Oke. Tunggu di sini saja. Aku ada di ballroom. Bapak Gu ayahmu sudah tahu bahwa kamu menempatkan orang di sekitarnya. Bapak Gu, Sekretaris Lin. Kebetulan yang bagus. Nona Shen, kenapa tidak di ruang banket? Saya. Di dalam terlalu pengap. Aku keluar untuk mencari udara segar. Nona Shen, kamu tidak mendengar apa-apa, kan? Aku tidak mendengar apa-apa. Bohong di depan saya. Ada konsekuensinya. Aku cuma dengar Sekretaris Lin bilang, ayahmu sudah tahu, cuman itu yang ku dengar. Jujur, aku nggak dengar lebih dari itu. Sekretaris Lin bicaranya pelan-pelan, cuma satu kalimat itu yang jelas terdengar. Siapa yang milihin baju ini buat kamu? Zhou Yuze. Shen Qingli. Kamu tahu kamu kelihatan seperti apa? Seperti putri. Putri? Umur berapa kamu masih berlagak seperti putri? Penampilanmu sekarang bisa disangka masih di bawah umur. Baju ini nggak cocok buat kamu. Aku masih muda, kelihatan di bawah umur itu nggak aneh. Nggak kayak orang-orang tertentu yang pakai apa aja kelihatan tua. Zhou Yuze nggak tua. Dia baru sampai di ibu kota, dan kamu udah ikut pesta dansa sama dia. Anak polos kayak kamu. Dibujuk rayu sedikit langsung ikut buta. Aku dan Yuze bukan seperti yang kamu bayangkan. Dia memang baik hati. Siapa yang tahu jangan terlalu polos. Zhou Yuze. Mungkin bukan orang yang sama yang kamu kenal waktu kecil. Di bawah umur. Aku ganti bajumu, ganti pakai yang lain. Bawa dia ke ruang tunggu. Tapi itu ruang tunggu pribadi Pak Gu, bukannya kita seharusnya.
Ganti baju lain? Berapa lama itu butuh waktu? Lihat noda anggur yang jelas itu. Sangat mencolok. Kalau dia ngomong sembarangan dan Pak Gu mendengarnya, temani dia, suruh dia cepat. Ikut aku. Ambil ini. Ganti di ruangan itu. Cepetan. Itu gaun malam cadangan Nona Jiang. Jauh lebih mahal dari bajumu. Simpan saja. Pak Gu, baju bersih sudah siap untuk Bapak. Nona Jiang mungkin tidak tahu Bapak tidak suka bau parfum. Keluar. Baik. Keluar sekarang, keluar. Kenapa kamu masih di sini? Berganti baju di ruang tungguku? Main trik lama lagi? Chen Qingli, bagus enggak? Aku cuma masuk buat ganti baju. Bajuku kena noda. Asistennya Nona Jiang yang anterin aku ke sini. Aku nggak tahu ini kamar ganti kamu. Jiang Lu. Dia tumpahin anggur ke bajuku. Sini. Aku pergi habis ganti baju. Bisa tolong balik dulu? Zhou Yuze di mana? Dia sibuk. Aku bisa urusin sendiri. Maksud kamu, asistennya Jiang Lu yang kasih kartunya? Iya. Kartunya di mana? Aku boleh pergi sekarang? Kotor banget. Kenapa kamu pakai itu? Baju yang dikasih Nona Jiang, aku nggak mau pakai. Lepas bajunya. Aku sudah menyuruh sekretaris Lin mengambilnya sesuai ukuranmu. Itu tidak perlu. Sudah kukatakan untuk melepasnya, tapi kamu masih memakainya? Tidak tega berpisah dengannya yang diberikan Zhou Yuze padamu? Kau, bisa tolong berbalik atau pergi? Haruskah aku minta Yuze kesayanganmu untuk membantumu berganti pakaian? Tidak ada apa-apa antara Yuze dan aku. Kenapa kau tidak pernah percaya padaku? Lalu kenapa? Kenapa kau terus menolakku? Kau punya banyak wanita. Kau tidak membutuhkanku. Siapa yang bilang begitu? Aku melihat dan mendengarnya sendiri. Hari itu aku melihat Shen Miaoyin masuk ke mobilmu. Saat aku menelpon tentang biaya kuliah, aku menelponmu dan mendengar suara-suara itu, suara dua perempuan. Dengan semua wanita itu, kenapa kau tidak mau meninggalkanku sendiri? Parfum apa ini? Aku tidak mampu beli parfum. Lalu kenapa? Aku mendambakan kedekatanmu setiap kali kita bertemu. Sihir apa yang kau berikan padaku? Aku tidak melakukan apa-apa. Ini ulahmu sendiri. Lepaskan aku. Aku akan melepaskanmu. Jika kau menciumku, seperti malam itu. Aku menolak. Shen Qingli, kamu berhutang budi padaku. Aku akan membalasnya. Apapun yang bisa kulakukan. Sekarang juga. Pilih yang lain. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menciummu. Apa kamu anak anjing? Gigitannya banyak sekali. Pak Gu. Aku akan membantumu menggantinya. Aku akan melakukannya sendiri.
Pak Gu, Nona Jiang datang untuk menemui Anda. Katanya dia ingin minta maaf. Kenapa Jiang Lu mencariku? Apakah Nona Shen ada di dalam? Nona Jiang menyuruhku untuk menanyakan. Apa dia mengatakan sesuatu yang salah tadi, sampai membuatmu kesal? Hal sepele seperti ini kau datang menemuiku? Antar dia kembali ke ruang jamuan. Dimengerti. Pak Gu, pakaian Anda. Ambilkan saya setelan bersih yang lain. Yang kubawa hari ini adalah yang kamu suka. Qingli, kenapa kamu ganti baju? Aku heran kemana perginya adik manisku yang pakai gaun putri. Ada yang menumpahkan anggur di gaunku, terpaksa ganti dengan ini. Yuze, aku lihat tadi kamu ngobrol sama Nona Jiang. Kamu kenal Nona Jiang? Dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Jiang. Ayah dan kakeknya memegang jabatan politik tinggi. Keluarga kami berencana menyatukan hubungan lewat pernikahan. Kalau Jiang Lu jadi Nyonya Gu, menjalin hubungan sekarang akan menguntungkan kita nanti. Tuan Zhou. Sudah mau pergi, Tuan Gu? Sayangnya ya. Wanita-wanita terus mengerumuni Kakak Heng. Pesta ini benar-benar membosankan. Anda terlalu rendah hati, Nona Jiang. Penampilan tampan dan kemampuan luar biasa, Tuan Gu. Secara alami menarik perhatian wanita-wanita terpilih. Apa status mereka? Bahkan kalau mereka bertukar kata dengannya, mereka takkan pernah menikah masuk keluarga Gu. Yuze, aku tunggu di mobil. Kakak Heng, mau pulang bersama? Aku ada urusan lain. Sekretaris Lin, antarkan dia pulang. Baik. Tuan Zhou, perlu tumpangan? Kukira kamu sibuk. Tujuan kita berbeda. Aku pulang ke Xiao Yue. Qingli, duduk di depan. Apa Tuan Gu ikut? Baik. Yuze, aku akan duduk di belakang. Tak perlu formalitas, Bapak Zhou. Qiutong tinggal di mana? Tenang saja, mari kita ke Xiao Yue Group dulu. Ini penting. Qiutong mengganggu aku. Bapak Gu menggodaku lagi. Qingli gadis yang sangat baik, jangan selalu mengganggunya. Baik. Patuh sama dengan perilaku baik. Dia patuh. Saat Qingli masih kecil, ayah dan saudara lelakinya sangat menyayanginya. Dia bahkan tidak pernah mengalami fase pembangkangan. Itu memang sifatnya. Qingli, aku akan berangkat besok, adik. Jika ada masalah, hubungi aku. Hubungi aku bahkan jika tidak ada masalah. Oke, Yuze, aku akan naik sekarang. Bapak Zhou punya perasaan padanya. Dulu waktu masih kecil, aku merasa Qingli menggemaskan. Sekarang setelah dia dewasa, aku mulai merasakan sesuatu. Bukannya kamu memperlakukannya seperti adik? Label adik itu cuma alasan. Qingli sangat berhati-hati.
Tanpa hubungan ini, aku tidak bisa membawanya ke sini. Apa? Bapakku juga suka dia. Biasa saja. Kami dapat keluhan dari tamu tentang kamu. Kingsley, apa kamu menyinggung seseorang? Mereka menelepon untuk mengajukan keluhan, mengaku pelayanan buruk dan dihina secara verbal. Itu tidak benar. Aku tidak pernah menghina tamu. Bisa beritahu siapa yang mengeluh? Hanya bahwa dia anggota VIP Premium. Kingsley, maaf. Mulai besok kamu dibebas tugaskan. Shen Qingli itu, yang hanya punya ijazah SMA mengajar cucu saya menggambar, kalau dia gagal ujian CAFA, kau akan bertanggung jawab. Nenek, mari kita bicara privat, jangan ganggu guru lain. Kamu tukang sampah, siapa yang memberi hakmu untuk disebut guru olehnya? Saya minta. Pengembalian dana segera, kalau tidak, kau akan menyesal berani melawan saya. Nenek mohon tenang. Qingli, ini bukan pertama kali orang tua minta pengembalian dana. Ambil cuti beberapa hari sampai saya urus ini. Jaga diri untuk saat ini. Maaf Kak Kuman membuat masalah lagi. Inapau. Pergi saja sekarang. Cepat pergi. Pertama kerjaan caddy golf. Lalu kerjaan tutor ini. Ini bukan kebetulan. Buku, saya sebaiknya mengundurkan diri dari posisi asisten pengajar. Kerugian untuk institusi dapat dipotong dari gaji saya bulan ini. Terima kasih telah selalu menjaga saya. Kak, seandainya semua ini tidak terjadi, pasti lebih baik. And diam. Had against her. Adik ini sangat pemilih. Dia hanya mau makan masakan kakaknya. Jangan salahkan aku. Masakan kakakku luar biasa. Aku harus makan masakannya setiap hari. Oke. Aku akan memberimu makan sampai kamu menjadi baby kecil yang gemuk. Bu, lihat ini. Kak. Halo? Nona Shen, Tuan Shen mengalami henti napas 2 jam yang lalu. Apa? Kami berhasil menyadarkannya kembali. Kondisinya baru saja stabil. Dokter Zhao, jika ini berlanjut, apakah kakak saya? Kami juga khawatir tentang itu, tapi AC telah mengembangkan protokol perawatan baru yang dirancang khusus untuk pasien seperti Tuan Shen. Apakah Anda pertimbangkan untuk mencobanya? Jika kita lanjut, berapa peluangnya dia bangun? Ada risiko apa saja? Tentu ada risikonya, tapi tingkat keberhasilannya 80%. Perawatannya berbiaya. 1.000. Saya butuh waktu untuk berpikir. Kondisi Tuan Shen memburuk, harap segera putuskan. Dimengerti. $1 juta. Apakah dia bersedia meminjamkannya padaku? Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Gu Heng, selama 9 tahun ini, jenis monster apa yang aku jatuh hati? Siapa? Aku. Tetangga sebelahmu. Sayang, tidak mau mengundang aku masuk? Kamu tidak takut pacarmu mendengar? Si Jalang itu sudah pingsan. Aku akan tunjukkan siapa bosnya. Salahkan wajah cantikmu itu. Belum pernah melihat yang seperti kamu sebelumnya. Kamu sangat menggoda. Buka pintunya.
Qingli, apa yang kamu lakukan? Kenapa semua berisik? Yuze, Apa yang terjadi? Aku di Beijing. Kamu di mana? di apartemen sewaan saya. Tetangga ingin masuk. Dia mencoba masuk ke kamar saya. Tutup teleponnya dan telepon polisi. Aku datang sekarang. Tutup pintunya. Kekasih? Sayang, aku akan memperlakukan kamu. Sungguh, aku sudah telepon polisi. Aku peringatkan kamu. Jangan maju. Baru keluar dari penjara, trikmu tidak akan bekerja pada aku. Peringatan terakhir, jangan datang lebih dekat. Baby, aku datang. Jangan takut, Qingli. Ini aku. Qingli, tetaplah di sini. Mau tinggal di tempatku. Apartemen sewaan ini kurang aman. Bapak Zhou, Bapak Gu ada di Nightless City, mau kita berangkat? Tidak, malam ini kita akan ketemu Xiao Yue besok. Tapi, hari ini ulang tahun Nona Jianglu. Kamu harus pergi. Jangan sampai aku menghambat pekerjaanmu. Aku baik-baik saja, Kak Yuze, cuma masih sedikit terkejut. Kalau begitu, ikutlah denganku, tapi kerumunan di sana rumit. Tetaplah dekat denganku. Biar aku bisa melindungimu. Bapak Jo bawa kencan? Waktu itu aku mengotori bajumu, maafkan aku. Biar aku bersulang untukmu sebagai permintaan maaf. You tidak lihat awet beda dari waktu itu. Kamu sakit? Sedang tidak enak badan. Kalau tidak enak badan, minumlah saja. Setengah gelas. Nona Jiang, Qingli tidak minum alkohol. Aku yang gantikan dia. Nona Shen sepertinya. Udah cukup umur untuk minum. Jianglu. Jianglu. Heng. Aku cuma mau minta maaf sama kakakku. Cuman itu. Kalau nanti muntah, pakai rokmu buat bersihin. Minggir. Gak lihat aku? Aku sama Pak Gu belum cukup dekat buat salaman. Kalau aku nggak ikut campur, kau pasti sudah minum itu. Sudah ditelan. Dasar tidak tahu terima kasih. Kak Yuze butuh bantuanmu. Aku nggak mau merepotkannya. Cuma 1 gelas minuman, nggak bakal bikin mati. Tidak, apa aku ganggu kau? Kau tahu batas minummu? Kan waktu itu aku nggak ada. Coba tebak apa yang si Zhou itu bakal lakuin ke kamu. Goheng, terakhir kali aku bilang aku sama Kak Yuze cuma teman. Cuma teman. Terus kenapa dia terus bawa kamu ke tempat-tempat begini? Bahkan kalau aku sama Kak Yuze jadian, itu bukan urusanmu. Kita pacaran. Shen Qingli. Lepasin. Butuh uang atau butuh pria? Uangku kau tolak tapi langsung nempel sama Zhou Yuze begitu dia muncul. Diam. Putusin dia, atau lain kali aku akan menciummu tepat di depannya. Goheng, kenapa kamu selalu menyiksaku seperti ini? Aku cuma ingin hidup tenang. Masa sih? Bersama aku bisa menghalangimu hidup dengan baik, kenapa harus bersama si Zhou itu?
baru bisa hidup dengan benar, aku bahkan tidak punya hak untuk memilih. Baru saja melihat secercah harapan, lalu tenggelam kembali ke dalam rawa. Bagaimana caranya bertahan hidup? Tetaplah bersamaku, dan kamu akan punya kebebasan memilih. Apakah kata-kata ini juga kamu ucapkan ke wanita lain? Qingli, ikutlah denganku. Tolong. Baru saja tepuk nyamuk. Maaf semuanya. Ayo kita semua terus minum dan terus bernyanyi. Jangan sentuh aku. Sepertinya kamu benar-benar tidak mau. Shen Qingli, kau urus saja sendiri. Ikut aku. Boleh kan? Pak Zhou, tadinya semuanya baik-baik saja. Setelah Pak Gu kembali dari kamar kecil, dia tiba-tiba menolak kontraknya. Apa ada orang bodoh yang menyinggung perasaannya? Tidak apa-apa, mungkin memang ada masalah dengan kontraknya. Kita akan revisi total. Kita bahas lagi bulan depan. Qingli, kakakku berangkat ke AS besok. Bisakah kamu? Kak Yuze, kamu mau ke Amerika? Untuk urusan bisnis. Oh iya, Qingyan, bukankah dia juga di Amerika? Boleh aku ikut. Tiket pesawatnya aku akan ganti. Tentu saja, tapi aku tidak akan terima uangmu untuk tiketnya. Sampai sekarang pun, kamu masih terlalu formal. Qingyan juga temanku. Kali ini, anggap saja aku yang menjenguknya. Jangan tolak aku lagi. Kalau begitu aku pulang dulu. Pak Zhou, Nona Shen kehilangan pekerjaannya. Kenapa dia tidak minta tolong padamu? Lain kali di depan Qingli, singgung soal ini. Jangan ikuti aku. Mengerti. Qingli, kapan kamu mau mengandalkanku? Kak Yuze, apa kamu juga menjenguk kakakku? Ya, aku dan Qingyan tumbuh besar bersama. Setelah kecelakaannya, aku sudah beberapa kali menjenguk. Kak, aku datang menjengukmu. Keluarga paman sudah pergi. Rumah keluarga kita dijual. Bangun. Bangun dan beri mereka pelajaran. Qingli, jangan terlalu sedih. Kak Yuze, aku ingin berdua saja dengan kakakku. Baiklah. Jangan sampai menangis. Bang, aku bertemu Gu Heng lagi. Dia masih mirip seperti dulu. Tapi entah kenapa ada yang beda. Untuk menutupi biaya pengobatanmu, terjadi sesuatu yang tak pernah kubayangkan mungkin terjadi. Bagaimana pendapatmu soal yang kulakukan ini? Sebenarnya, aku juga punya alasan pribadi. Aku sudah lama diam-diam menyukainya. Kalau kau sadar, kau mungkin akan memukulku. Tapi mungkin kalau kau dengar tentang aku dan musuh bebuyutanmu tidur bersama, kau akan marah sampai terbangun. Halo? Nona Shen, waktu aku bayar uang sekolahmu dulu, di sekolah. Aku kasih nomorku ke pembimbing akademikmu. Sekolah sudah mulai hari ini. Kenapa kamu tidak ada di sana? Permohonan cuti kuliahku sudah diajukan. Pembimbing akademik pasti kelewat melihatnya. Pendidikanku adalah urusan pribadi. Kalau sekolah menghubungimu lagi di masa depan, abaikan saja mereka. Di Amerika sekarang, banyak pasien koma menggunakan rencana perawatan baru ini dan sadar kembali. Saya percaya, Bapak Shen juga bisa. Lihat Bapak Zhang di sini, dia terbantu dengan perawatan ini. Sekarang dia bisa berjalan, seperti biasa. Saya setuju dengan perawatan baru itu. Tapi biayanya. Nona Shen, menurut saya, kalau Bapak Shen bisa bangun, berapapun biayanya akan sepadan. Kondisinya semakin memburuk. Beberapa kali lagi gagal napas. Saya tidak bisa jamin dia akan selamat. Ini saran yang tulus, tolong pertimbangkan.
Kata Dr. Zhao Qingyan punya pengobatan baru. Tapi kamu tidak mampu membayarnya. Aku tidak yakin apakah aku mau menggunakan pengobatan baru. Hanya sedikit pasien yang menggunakannya. Aku khawatir. Aku percaya. Qingyan sudah terbaring di tempat tidur dalam keadaan vegetatif selama 2 tahun. Sekarang dia tahu ada pengobatan baru, dia akan ingin mencobanya. Tapi biaya pengobatan sebesar $1 juta. Aku akan membayarnya. Itu terlalu banyak. Jangan khawatir, aku tidak akan memberimu uang begitu saja. Belakangan ini, ibuku terus mendorongku untuk berkencan. Qingli, tolong kakakmu. Berpura-puralah menjadi pacarku. Bukankah itu tidak pantas? Itu sempurna. Ibuku suka gadis sepertimu. Gadis yang polos dan murni. Setahun terakhir ini, aku fokus pada pekerjaan. Aku tidak punya waktu untuk ibuku. Aku bisa membantumu. Tapi $1 juta ini anggap saja sebagai pinjaman. Ketika aku menabung cukup, aku akan membayarmu kembali. Dan kakakku ketika dia bangun, kami bisa membayarmu bersama-sama. Kakakku pandai menghasilkan uang. Baiklah. Yuze, Aku hanya berlatih. Kalau tidak, aku akan ketahuan di depan ibuku. Aku akan ketahuan di depan ibuku. halo? Halo Qingli, apakah kamu sudah menerima cincin pasangan? Yuze, aku tidak bisa menerimanya. Untuk berakting di depan ibuku, kita harus menyeluruh. Baik, aku ada hal yang harus dilakukan. Aku akan menjemputmu nanti. Nona Shen tidak boleh tidak senang. Manajer Joe memilihnya sepanjang malam. Kamu sepertinya menyukainya. Aku akan bilang ke Yuze untuk memasang cincin ini padamu. Kamu. Nona Shen. Lin? Sekretaris Lin? Nona Shen, manajer Gu, kami mengundangmu untuk duduk bersamanya. Ibu Shen sedang sibuk. Saat ini tidak bisa ditemui. Bapak Gu meminta. Bahkan 5 menit saja. Sekretaris Lin, saya sudah di AS. Bagaimana Anda menemukan saya? Jangan berpikir macam-macam, Ibu Shen. Bapak Gu sedang di AS untuk sebuah lelang. Beliau baru saja bertemu dengan penyelenggara lelang. Kami melihat Anda masuk ke mall. Bukan, sebenarnya kami melihat Anda di mall. Baiklah, saya akan ikut dengan Anda. Bapakku. Kapan dia akan kembali? Ibu Shen, kapan Anda akan pulang? Beritahu dia. Tidak ada hal penting, saya akan pergi. Bapak Gu. Sampaikan padanya. Kalau kamu tidak memberitahunya, kamu tidak akan bisa meninggalkan kafe ini hari ini. Ibu Shen, jika Anda menolak mengungkapkan tanggal kepulangan Anda, Bapak Gu tidak akan membiarkan Anda pergi dari kafe ini selangkah pun. Beritahu dia. Saya akan lihat bagaimana cara Anda menghentikan saya. Bapak Gu, Ibu Shen tidak takut. Silakan coba hentikan saya. Sampaikan saja pesannya. Kami butuh bantuan Anda. Tidak ada waktu. Sekarang tidak ada waktu. Bahkan setelah kembali pun tidak ada waktu. Kamu harus menyediakan waktu. Saat kamu pulang ke rumah, hubungi Sekretaris Lin. Tidak perlu kamu melakukan apapun. Cukup temui seseorang. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Belum bisa pulang. Dan setelah aku kembali, aku mungkin akan mengunjungi Xiang Cheng. Xiang Cheng? Kalau aku ingat dengan benar, Zhou Yuze berasal dari Xiang Cheng. Apa isinya? Kakakmu sakit. Tapi kamu malah membeli barang mewah. Bagaimana kamu tahu? Seberapa banyak yang dia ketahui? Apakah itu soal kakakku, Shen Qingyan, atau dia sudah mengenali siapa aku? Nona Shen, saat sekolahmu menghubungiku, konselormu memberitahuku. Tentang kesulitan keuanganmu. Kenapa kamu tidak memberitahuku yang sebenarnya?
Hubungan kita tidak cukup dekat untuk membahas urusan keluarga. Kakakku sudah dalam keadaan vegetatif selama 2 tahun ini. 2 bulan yang lalu, aku menghadapi masalah keuangan. Tanpa pekerjaan, dana pengobatannya akan terhenti. Shen Qingli, apa kamu sesederhana itu? Hah? Siswa yang lugu dan polos ini, yang di hadapanku ini, adalah contoh yang sempurna. Saat sangat membutuhkan uang, kamu bertemu denganku. Aku menyerah pada godaan, membiarkanmu berhasil. Seharusnya kamu menuntut lebih. Berhasil, aku yang jadi korban. Jelas aku yang dirugikan. Di dunia orang dewasa ada segala macam jenis. Untuk tetap tak tersentuh di tengah masyarakat yang kompleks ini, kamu harus menyembunyikan kebaikan dan kemurnian. Utamakan kepentingan. Dengan daya ungkit di tangan, tidak ada yang terlarang. Begitu kamu meminta, aku harus menuruti. Suka atau tidak. Kamu mau ajari aku memeras? Ini transaksi. Gimana kabar kakakmu sekarang? Keadaannya stabil. Aku akan tanggung biaya pengobatannya yang berkelanjutan. Kamu kembali ke sekolah. Santai. Ini bukan bantuan. Anggap saja. Ini dukungan amal. Kamu cuma perlu ketemu seseorang. Setelah kamu pukul aku waktu itu, aku sudah benar-benar kehilangan minat padamu. Kenapa kamu sangat ngotot soal sekolah? Dunia ini terlalu kejam. Pendidikan memberimu pelindung dari duri kehidupan. Kamu tak perlu bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup. Hidup dengan bebas. Baru kali ini kamu terlihat seperti profesor sungguhan. Kalau sebelumnya, aku terlihat seperti apa? Terima kasih untuk semua yang kamu katakan hari ini, tapi aku tidak bisa menerima sumbangan amalmu. Alasannya? Itu akan membuatku tidak nyaman. Aku tidak punya apa-apa untuk ditukar balik. Cepat sekali belajarnya. Kalau Zhou Yuze, kamu terima bantuannya. Kak Yuze teman kakakku, kami sudah saling kenal. Apa isi kotaknya? Buka. Buka. Cincin pasangan. Siapa? Antara aku dan Kak Yuze. Kamu tolak bantuanku. Bukan karena transaksi, tapi karena sudah ada yang bayar. Bukan. Jangan buang-buang waktu. Shen Qingli, meremehkanmu. Trik yang kamu pakai padaku juga berhasil pada orang lain. Selamat. Sudah dapat sumber nafkah. Kemitraan kita berakhir di sini. Lin Chuan, antarkan dia keluar. Lin Chuan, antar dia keluar. Kalau kamu, Aku. Pak Gu, kamu sudah merusak 2 pekerjaan paruh waktuku. Menyinggung orang sepertimu. Tidak ada pelindung yang bisa melindungiku dari kekuatanmu. Shen Qingli, maksudmu apa? Kamu pasti tahu apa yang ku maksud. Kamu mengganggu pekerjaannya. Presiden Gu tanpa perintahmu aku tidak berani. Pergi tanyakan staf lapangan golf. Kenapa Presiden Gu menginginkanmu? Obrolan santai. Tentang apa? Ceritakan detailnya. Atau tanya sendiri pada Presiden Gu, apa yang ku bahas dengannya? Kamu. Qingli.
Kenapa kamu tidak memakai cincinnya? Ini selalu hanya acting untuk bibimu. Aku akan memakainya saat diperlukan. Qingli bertemu Presiden Gu hari ini. Dia bertanya kapan aku kembali. Ingin aku bertemu seseorang. Qingli, aku seharusnya tidak ikut campur dalam kehidupan pribadimu. Gu Heng itu berbahaya. Dia lebih dari sekadar CEO. Punya koneksi dunia bawah. Aku perhatikan di Beijing, dia terlalu tertarik padamu. Jauhi dia. Aku mengerti. Mulai sekarang aku akan menghindarinya. Qingli, saya punya banyak apartemen di kota Xiangcheng. Kamu bisa tinggal selama kamu mau. Dan, lihat jenis pekerjaan yang kamu mau. Saya bisa membantu kamu mencari. Yuze, hal-hal yang saya janjikan kepada kamu, saya akan menepatinya. Tapi, saya belum bisa ke Xiangcheng. Saya masih harus kembali ke kuliah. Qingli, kamu tetap harus pakai cincin itu. Ibuku sangat curiga. Ini akan menghilangkan keraguanannya. Biaya perawatan saya akan transfer ke rekening rumah sakit dalam 3 hari. Nona Shen, ingat untuk datang saat itu. Pasien masih butuh keluarga untuk mendampingi. Oke, Dr. Zhou, saya bergantung pada Anda. Nona Shen, Nyonya Zhang, saya belum sempat memberi selamat. Suami Anda sudah pulih. ya syukurlah untuk mengizinkan suami saya kembali kepada saya. Dengan rencana perawatan baru, setelah suami Anda bangun, apakah dia ada gejala yang tidak nyaman? Nona Shen, rencana perawatan apa yang kamu bicarakan? Suami saya bangun sendiri. Apa yang kamu katakan? Dia bangun tiba-tiba satu malam. Dia tidak menerima perawatan khusus. Tapi Dr. Zhou bilang dia bangun karena perawatan baru. Itu sebabnya dia bangun. Dr. Zhou, saya rasa dia menyebutkan rencana itu. Tapi belum disetujui oleh Asosiasi Medis Amerika. Tidak ada rumah sakit yang bisa pakai itu pada pasien. Kamu baik-baik? Yuze, bisa kamu pinjamkan aku 100.000 yuan dulu? Qingli, apa rencanamu? Rencana perawatan baru Dr. Zhou ada masalah. Aku ingin memindahkan adikku ke rumah sakit lain. Qingli, memindahkan rumah sakit tidak begitu sederhana. Qingyan dia tidak bisa menghadapi gejolak lagi sekarang. Tapi Yuze, aku bertemu Ibu Zhang hari ini, dia bilang... Cukup. Jangan kita bicarakan ini lagi. Setelah kita kembali ke negara, aku akan mentransfer biaya perawatan ke rekening rumah sakit. Jika kamu benar-benar khawatir, aku akan memantau secara personal kondisi Qingyan dengan ketat. Tapi... Pak Zhou perlu istirahat. Dia sudah sangat lelah lately. Dia sudah setuju untuk membayar biaya medis adikmu. Hal-hal trivial ini jangan ganggu dia lagi. Nona Shen, aku dengan sepenuh hati membantu kamu dan adikmu, namun kamu melaporkan aku. Kamu berbohong padaku pertama. Kamu sebenarnya tidak punya rencana perawatan baru atau kasus recovery yang sukses. Lalu apa? Jika adikmu mencoba perawatan baru, dia mungkin bangun. Bagaimanapun, aku tidak akan setuju. Lalu kenapa kamu melaporkan aku? Apakah kamu tahu bahwa karena evidence kamu, aku dipecat dari rumah sakit? Kamu melanggar regulation sendiri untuk punishment rumah sakit itu bukan urusan aku. Aku underestimate kamu. Bangun, semuanya bangun, waktunya makan malam. Jaga barisan, jangan macam-macam. Kalau ada yang coba kabur, dia yang mati duluan. Mau dibawa kemana kita? Nggak tahu.
Aku nggak mau. Kasino bawah tanah di AS memperdagangkan manusia. Jangan-jangan kita bakal... Cepat. Keluar sekarang, bentuk barisan, terus jalan keluar. Berdiri. Kamu juga orang Tiongkok? Kurang dari 2 jam lagi, kita akan dikirim ke rumah lelang. Di lelang itu? Yang nggak ada yang beli akan dibuang. Cepetan. Kalian semua bakal mati di tempat. Ayo. Jadi, dijual adalah satu-satunya harapan kita untuk bertahan hidup. Percepat langkah. Ikuti saja mereka. Dengan wajahmu, kamu akan cepat laku. Setelah dibeli, bujuk pembelimu agar keluargamu membayar tebusan. Lebih cepat. Nggak ada yang mau bayar untukku. Ayo. Cepat. Pakailah baju yang seksi agar harganya lebih tinggi. Jangan lama-lama, cepetan. Ayo. Seorang gadis dari Huaguo, kecantikan Asia klasik. Tinggi 98 cm, berat 46 kg, golongan darah O. Selain anemia, tidak ada masalah kesehatan lain. Harga awal 10,000. $20,000. 30.000. 35.000. 100.000. Wah, tonton penawaran sekarang 100.000. Ada penawaran lebih tinggi atau kecantikan Asia jarang ditemukan di lelang kami, jangan sampai terlewat. Atau 10.000. 115.000. 200.000. 21.000. Manis cantik milik saya sekarang. Pertama. Ada penawaran terakhir. 20.000 kedua. 20.000 ketiga. 1 juta. Astaga, 1 juta. $1 juta. Tuan di tengah naikkan penawaran menjadi 1 juta dalam sejarah lelang kami ini, penawaran tertinggi yang pernah ada. Terjual untuk 1 juta. Kenapa ini merasa familiar? Dalam 2 tahun saya bekerja di sini, tak pernah melihat seseorang menawar begitu tinggi sebelumnya. Temui penjual di sana. Tuan, barang Tuan, sama sekali tidak ada luka di tubuhnya. Kami menjaganya dengan sangat baik. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu, Tuan. Tolong, tinggalkan saya sendiri. Aku
Akan kuberikan apa yang kau mau. Aku menginginkanmu. Ikuti Zhou ke Amerika. Menikmati ini? Gu Heng. Terkejut. Dia mengkhianatimu. Tidak, itu dokter kakakku. Aku membuatnya kehilangan pekerjaannya. Shen Qingli, katakan padaku. Kalau aku tidak menghadiri lelang itu, apakah pria tua itu akan membelimu untuk membawamu pergi sebagai mainannya, atau apakah orang lain akan membawamu untuk mengambil organmu? Maafkan aku. Kalau takut, menangis saja, tidak apa-apa. Sudah selesai menangis? Ayo pergi. Pak Gu, jalan di depan. Jangan lihat. Aku tidak akan meninggalkanmu. Gu Heng. Jangan takut, cuma air. Tutup mata kamu. Ayo, angkat kakimu. Diam saja. Pegang erat-erat. Li, kamu pulang kampung. Aku kangen banget sama kamu sebulan ini. Coba ini, enak banget. Li, kamu gak apa-apa. Aku baik-baik saja. Mungkin cuma perutku lagi sedikit nggak enak. Bos, aku mau yang ini. Yang ini? 35. Qingli. Apa kamu lagi enggak enak badan? Aku. Perutku lagi bermasalah. Kamu kelihatannya kurus lagi. Kalau kamu enggak enak badan, sebaiknya pergi ke rumah sakit. Kamu lagi senggang sekarang, aku bisa temani kamu. Enggak usah. Setelah kerja part-time-ku selesai, kalau masih enggak enak, aku akan pergi sendiri. Baiklah kalau begitu. Kalau kamu enggak enak badan, telepon aku kapan saja. Shen Qingli. Obat ini lebih manjur. Ibuku sering sakit perut, obat ini selalu membantunya. Jangan, sungguh ini cuma sakit perut biasa. Kamu sebaiknya simpan ini untuk ibumu. Jangan sungkan sama aku. Kalau kamu sakit, aku bahkan enggak bisa fokus main basket. Kalau begitu, terima kasih. Sama-sama. Xia Mingzi,
Xiamingzi, kamu lagi ngapain di sini? Oh, kamu baru saja menyumbangkan 2 perpustakaan ke sekolah kita. Apa tadi? Shen sedang sakit perut. Aku sudah memberinya obat. Apakah dia pergi ke rumah sakit? Dia bilang dia tidak pergi. Dia sibuk dengan kerja paruh waktu. Tidak ada waktu untuk itu. Tuli atau bisu? Perlu orang lain yang menjawab untukmu? Apakah kalian berdua saling kenal? Tuan Gu, jika tidak ada hal lain, saya akan pergi. Masuk ke mobil, kita akan pergi ke rumah sakit. Aku tidak pergi. Jadi kamu berencana terus? Membuang waktu di sini sementara semua orang menonton? Ambil barang-barangmu. Tes kehamilan. Kamu salah lihat. Selamat, Nona Shen. Untuk apa? Kalau benar, masih bisa tertawa. Katakan padaku hal seperti ini, kenapa dirahasiakan dariku? Aku pikir kalau ia ingin memberitahumu saat waktunya tepat. Kalau tidak, aku hanya akan terus hidup seperti biasa. Jangan menangis. Ayo pergi ke rumah sakit dulu. Hasilnya menunjukkan. Hasil tes menunjukkan tidak ada kehamilan. Keterlambatan haid mungkin disebabkan oleh ketidakstabilan emosional Nona Shen belakangan ini. Selain itu, ketidakseimbangan nutrisi juga berkontribusi pada keterlambatan ini. Sedangkan untuk rasa mual yang sering, itu karena radang lambung. Kondisi Anda cukup serius. Bisakah Anda ceritakan tentang kebiasaan makan Anda belakangan ini? Aku. Dokter yang bertanya padamu, kenapa kau lihat aku? Aku belakangan ini nafsu makanku kurang. Makananku sangat sederhana. Makanan sederhana seperti apa tepatnya? Terutama bakpao dan mie. Kalau ini sampai tersebar, reputasi tuanku akan tercoreng. Datanglah untuk terapi infus 2 hari. Untuk mengurangi radang lambung, makanlah dengan benar setelah pulang. Setelah semua keributan ini, syukurlah tidak ada kehamilan. Kau terlihat lega. Haruskah aku tidak lega? Kalau benar-benar ada anak, apa kau akan mengizinkanku mempertahankannya? Aku. Nyonya! Aheng Shaolin, kamu di sini untuk apa? Ini keponakan jauh saya, dia kuliah di Universitas Jingbei. Belakangan dia sakit perut. Makanya saya bawa dia untuk pemeriksaan. Ibu Gu. Wanita cantik sekali, Aheng. Kamu sudah kenal dia? Ya, keponakan Lin Chuan sungguh merepotkan bolos kelas sejak awal semester. Saya donasikan 2 perpustakaan untuk menyelesaikan ini. Maaf, Pak Gu. Kenapa bolos sekolah? Urusan keluarga. Maaf merepotkan, Pak Gu. Tidak merepotkan, tetaplah di sekolah saja dan kita baik-baik saja. Sekretaris Lin sudah 5 tahun di grup Chow Yue. Bantu adalah tugas saya. Sejujurnya mengganggu gadis muda. Bertindak sesuai usia kamu. Muda mungkin dia. Tapi tangguh. Nona kamu begitu kurus. Ada masalah? Cuma gastritis. Lebih baik setelah infus kemarin. Dan Anda, Ibu Gu? Pemeriksaan rutin hampir skip tahun ini. Aheng bersikeras. Ibu Gu, saya ada reunian kelas malam ini. Saya pamit dulu. Baiklah. Shaolin, seberapa baik kamu kenal keponakan jauh ini? Orang tua Qingli meninggal muda, kakaknya sakit kritis.
Baru-baru ini saya mengakui dia. Tak bisa jelaskan kenapa dia merasa anehnya familiar. Mungkinkah dia yang saya cari? Gali lebih dalam latar belakangnya. Dimengerti. Sudah lama sekali sejak kita lulus. Sudah bertemu dengan teman sekelas lainnya. Sudah banyak kali. Qingli sayang, kenapa kamu baru datang sekarang? Maaf, Guru Zhang. Saya kebanjiran pekerjaan. Qingli, jika kamu ada masalah, kamu bisa bilang ke saya. Atau teman sekelasmu, paham? Guru Zhang, saya sudah dewasa sekarang. Saya bisa mengatasi masalah sendiri. Oh. Zulfikan kan itu CEO Joyous Group. Dia sedang mendekati kita. Qingli, kamu kenal Presiden Gu? Figur yang begitu penting. Bagaimana mungkin saya kenal dia? Dingin di luar. Ayo masuk. Oke. Saya begitu memalukan? Orang-orang sedang bergosip tentang pertunanganmu dengan Miss Jiang Lu. Mungkin Miss Shen menjaga jarak. Bu Zhang, kami berempat tinggal di kompleks yang sama. Kami duluan ya. Oke, dah. Bu Zhang, sudah malam. Aku antar ibu pulang. Qingli, ayo kita pergi bersama. Bu Zhang, rumahku dekat sini. Aku bisa pulang sendiri. Perlu jernihkan pikiran dulu. Baiklah. Aku antar Bu Zhang pulang dulu. Kabari kami kalau sudah sampai. Dah. Hati-hati di jalan. Jalan Tumi. Kalau rusak, kamu yang bayar. Gu Heng. Kamu jelas-jelas melihatku di pintu tadi. Kenapa pura-pura tidak mengenalku? Hubungan kita? Sugar Daddy. Murid perempuan. Kalau orang lain tahu, kan jadi aneh. Pernah lihat sponsor yang bertingkah seperti aku? Aku meladeni suasana hatimu setiap hari. Tadi aku terlihat natural nggak? Mereka nggak sadar kalau kita saling kenal. Bagus. Waktu SMA dulu, kita mungkin pernah bertemu. Aku masih muda, nggak ingat. Oh, begitu? Waktu kamu gagal ujian itu, kamu merengek padaku untuk memalsukan tanda tangan orang tua. Sekarang nggak ingat. Hei, kamu kan adiknya, kenapa sembunyi di sini nangis? Aku nggak nangis. Jadi apa yang bikin si kecil yang kuat ini sedih, hah? Aku nggak lulus ujian. Perlu tanda tangan orang tua buat guruku. Cuma itu, kirain ada yang ngebully kamu. Ini bukan masalah sepele. Oke, dengerin. Aku udah cek lembar ujianmu. Aku yang tanda tangani buat kamu. Tapi, boleh gitu? Ada masalah apa? Kalau kamu khawatir sama gurumu, bilang aja aku kakak kandungmu. Kakak kandungmu yang asli juga nggak berguna. Nggak boleh, kakak ya kakak. Aku nggak bisa biarin kamu gantikan dia. Dasar anak nakal. Kalau kamu kakakku, aku nggak bisa terus-terusan suka sama kamu kayak gini. Beneran? Udah lama banget.
Kamu memang nggak pernah berubah. Kejam. Guheng. Aku suka kamu. Kamu harus suka sama aku. Oke? Shen Qingli. Setiap musim dingin mulai sekarang, maukah kamu menonton salju bersamaku?